Siar Muse seputar isu permuseuman. Selamat datang di Siar Muse, podcast yang akan membahas isu-isu tentang permuseuman di Indonesia. Halo Sobat Muse semuanya, kenalin nih, aku Wildan Kasih Zulizar, saat ini menjadi seorang konservator di Museum UGM. Pada pagi hari ini, aku bertindak sebagai host untuk podcast kali ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang Duta Museum. Pada pagi hari ini, kita tuh kedatangan teman Duta Museum, yaitu Mas Daru. Salam dulu Mas sama teman-teman Sobat Muse. Ya, terima kasih Mas Wildan. Halo Sobat Muse, perkenalkan saya Daru, Duta Museum untuk Museum UGM. Gimana Mas kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Mas Wildan. Nah, kebetulan ini juga setelah libur Lebaran ya Mas ya, masih Iya. suasananya tuh masih santuy-santuy dengan malas-malas dikit lah. Terus lagi sibuk apa nih Mas? Ya, untuk saat ini kesibukan saya saat ini sedang mengembangkan untuk platform dan juga jejaring untuk Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang nantinya tujuan ini akan dicapai pada tahun 2030. Berat ya? Kalau ngeliat Ya. targetnya mungkin kita berat, tapi karena tadi ada bilang kata-kata sustainability sepertinya harus dikerjakan untuk yang lebih kedepannya lebih baik. Ya, tentu saja. Jadi itu teman-teman semua itu akan bisa sangat berkontribusi dalam 17 tujuan SDGs tentunya. Nanti kalau teman-teman mau tanya lagi tuh silahkan hubungi Mas Daru aja karena saya juga nggak tahu. Oke, nah pada episode pagi hari ini akan saya jelaskan kembali bahwa hari ini adalah episode tentang Duta Museum. Karena Mas Daru sekarang adalah Duta Museum di Museum UGM ya. Iya, Mas Nah, Wildan. gimana sih ceritanya Mas? Bisa daftar terus bisa keterima jadi Duta Museum di Museum UGM itu gimana? Oke, mungkin bagi teman-teman yang tertarik atau mau tahu nih tentang bagaimana cara menjadi duta museum dan juga seleksinya seperti apa. Jadi waktu awal itu dari Dinas Kebudayaan DIY atau Kundo Kebudayaan DIY itu mengadakan pendaftaran dan juga seleksi untuk duta museum DIY. Itu dari awal ada dua tahapan seleksi. Yang pertama seleksi berkas dan juga administrasi, yang kemudian ada di tahap 2 seleksi wawancara. Nah, di tahap 1 itu banyak sekali untuk pendaftarnya. Itu bisa sampai 500 pendaftar untuk di awal. Kemudian dari seleksi berkas itu diseleksi hanya 200 untuk bagi yang peserta yang terpilih untuk mengikuti seleksi tahap 2 yaitu wawancara. Nah, di seleksi tahap 2 itu kita diuji oleh 5 penguji, ditanyakan seputar pengetahuan mengenai permusiuman, kemudian juga terkait bagaimana untuk memajukan museum terutama dan mempromosikan museum itu sendiri, dan juga mungkin kesibukan dan ini mengenai tata cara, unggah-ungguh, sopan santun, itu juga diujikan di dalam seleksi tersebut. Kemudian dari seleksi itu terpilihlah 38 duta museum untuk 36 museum di daerah istimewa Yogyakarta. Begitu ceritanya Mas Wildan. Berarti seleksinya ketat ya dari 500 Iya, sampai cukup panjang juga. Kita waktu di akhir itu juga ada kayak semacam pementasan untuk terpilih menjadi duta museumnya itu sendiri. Awalnya kita juga tidak tahu kita ditempatkan di museum mana aja. Itu juga sebagai kejutan, surprise di akhir. Jadi waktu pementasan itu di panggung ada seleksi, ada juara-juaranya juga untuk duta museum terbaik. Nah, itu kita sekaligus juga diselempangkan untuk museum yang kita ditempatkan di museum tersebut. Oke. Jadi benar-benar kejutan nih ya? Iya. Nah, nih kalau gitu gimana sih perasaannya waktu tahu kalau Mas Daru itu ditempatkan di Museum UGM? Nah, sebentar Mas sebelum jawab. Nih, teman-teman Sobat Muse, sedikit informasi tentang Mas Daru. Mas Daru itu lulusan dari Gizi Kesehatan Universitas Gajah Mada. Nah, jadi Mas Daru ini juga alumni dari Universitas Gajah Mada. Makanya gimana sih perasaannya waktu Mas Daru tuh harus mengabdi ke museum yang dimiliki oleh alumninya, Universitas Gajah Mada. Gimana Mas? Ya. Ayo Mas, jelasin Mas.
Perasaan saya waktu itu luar biasa karena senang karena terpilih menjadi duta museum dari sekian banyak peserta yang mendaftar hanya terpilih 38 duta museum akhirnya. Nah, itu suatu proses yang cukup panjang dan juga itu menjadi suatu kebanggaan bagi pribadi, bagi teman-teman juga yang mengikuti seleksi itu dan juga apa ya? Pokoknya itu luar biasa sekali lah dalam proses itu hingga terpilih. Kemudian waktu diselenggarakan dan mendapatkan tugas untuk ditempatkan di Museum UGM itu juga sangat luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Ini saya sebelumnya berkuliah, belajar, mengabdi ilmu di Universitas Gadjah Mada, kemudian saat ini kembali, istilahnya juga kembali ke mengabdi untuk Universitas Gadjah Mada sendiri lewat Duta Museum DIY dan tentunya lewat juga Museum UGM itu sendiri. Oke, ini ada pertanyaan yang agak berat nih. Pasti teman-teman bertanya-tanya, maksudnya duta museum itu apa sih? Gitu kan ya. Duta museum itu apa? Nah, kalau boleh tahu ya Mas Daru, sejarah duta museum itu gimana sih? Kok ada di dalam permusiuman di Yogyakarta itu seperti apa? Ya, mungkin secara singkatnya dari Duta Museum sendiri ini awalnya dari Dinas Kebudayaan DIY atau Kuda Kebudayaan DIY ini mengharapkan sesuatu yang fresh. Jadi adanya Duta Museum ini diharapkan membawa sesuatu yang baru, inovasi sehingga meningkatkan kunjungan, kemudian juga interaksi di dalam museum itu sendiri sehingga tidak terkesan museum itu kuno lagi, Mas. Museum itu tidak identik dengan sesuatu yang kuno karena ilmu di museum itu akan terus berkembang. Karena koleksi-koleksi di museum itu juga akan terus bertambah, terus berkembang, yang itu akan bisa teman-teman semua pelajari. Jadi tidak hanya kita belajar soal masa lalu saja, tapi masa lalu itu akan diupdate hingga bisa bermanfaat dan juga teman-teman terapkan di masa ini sebagai pembelajaran tentunya. Ya, ini agak menarik nih karena duta museum tuh tugasnya tuh di museum UGM kita belum tahu. Ya, nanti kan silahkan di segmen berikutnya. Nah, tapi sebelum itu backgroundnya Mas Daru tuh berarti kan lulusan gizi nih. Iya, Nah, Mas Lida. Jadi ada nggak sih Mas dari ilmu yang waktu S1 itu bisa nggak sih diterapkan ke waktu jadi duta museum tuh bisa nggak? Ada nggak yang bisa diterapkan? Ya, sebenarnya kurang lebih kembali ke kecocokan dari museum itu sendiri sih Mas Wildan. Kebetulan karena di Museum UGM itu juga banyak tokoh-tokoh terkait kesehatan. Contohnya Profesor Dr. Sarjito. Itu di dalam Museum UGM juga ada koleksi replika dari kantor dan juga Profesor Dr. Sarjito. Jadi teman-teman yang tertarik itu bisa melihat seperti apa sih ruang kerja dari Profesor Dr. Sarjito itu sendiri. Kemudian juga terkait dari penemuan-penemuan Profesor Dr. Sarjito dan juga penemuan-penemuan kesehatan lainnya. Seperti pada tahun kemarin itu dari UGM ada untuk pendeteksi COVID-19 itu ada mesin Genos ya Mas Yudan. Ya, itu salah satu yang menjadi koleksi di Museum UGM. Kemudian juga ini sangat bermanfaat sebenarnya. Jadi kalau terkait seputar kesehatan masih ada cocok-cocoknya. Tapi itu juga salah satunya menjadi kendala juga. Karena terkait ilmu permusiuman yang lain, saya juga masih perlu banyak belajar nih Mas Yudan. Ya, jadi kita emang harus sama-sama belajar terus ya. Iya. Kita harus sama belajar terus. Itu. Nah, menarik banget kan Sobat Muse. Gimana tentang duta museum dan Mas Daru yang bisa terpilih jadi duta di Museum UGM. Kayaknya lanjut aja lah ya ke pertanyaan berikutnya. Boleh Mas Yudan, langsung aja ya. Oke nih. Sebenarnya nih, apa sih tugas pokok dari duta museum yang ditempatkan di museum-museum yang ada di Jakarta, terutama Mas Daru nih yang ditempatkan di Museum UGM. Oke Mas Wildan, jadi tugas pokok dari Duta Museum itu sendiri sebenarnya adalah kita harus mempromosikan museum-museum, terutama yang kita ditugaskan di museum tersebut untuk meningkatkan dari kunjungan, kemudian juga promosi, kemudian edukasinya juga, agar museum itu lebih dikenal dan lebih berjiwa muda lah istilahnya, karena
apa ya, mungkin dari teman-teman kaula muda saat ini mungkin banyak yang belum tertarik untuk datang dan main-main lah sebenarnya di museum, karena kita sebenarnya di museum itu nggak harus datang untuk belajar untuk yang serius-serius aja sih Mas Wildan. Oh, berarti duta museum itu tugasnya kayak ini branding gitu ya? Ya, itu. Jadi karena kan harapan dari Dinas Kebudayaan DI itu membawa sesuatu yang fresh nih untuk museum. Itu. Memang sih kalau di Museum UGM ini tentunya luar biasa sekali. Mungkin teman-teman yang tertarik bisa datang ke Museum UGM karena dari teman-teman pengelola Museum UGM ini juga teman-teman muda semua. Gitu. Jadi memang konsepnya itu udah bener-bener nyaman ya untuk teman-teman muda di Museum UGM itu sendiri Mas Wildan. Jadi kalau menurutku di Museum UGM itu udah top banget lah. Teman-teman mau buat konten, mau buat TikTok, itu juga bisa. Instagramable banget lah kalau kata anak muda sekarang. Kita akomodasi lah ya. Iya. Teman-teman dari staf dari Museum UGM tuh muda-muda. Malah mungkin saya yang agak paling tua di sini. Tapi teman-teman yang lain tuh muda-muda. Jadi kalau teman-teman mau main ke Museum UGM itu datang aja. Nanti kita dari staf akan memfasilitasi sebisa mungkin bagaimana sih teman-teman bisa betah di sini. Gitu ya Mas Daru ya? Iya. Nah, oke. Terus bagaimana sih Mas Daru itu menjalankan tugas-tugas tadi itu sebagai, berarti bisa dibilang kayak brand ambassador gitu ya Mas ya? Iya, bisa dibilang seperti itu Mas Nah, Wildan. bagaimana sih Mas Daru itu menjalankan tugas-tugas tersebut? Soalnya Mas Daru kan juga punya pekerjaan di luar. Mas Iya. Daru punya kehidupan pribadi. Bagaimana sih Mas ngaturnya itu seperti apa? Ya, jadi memang untuk pengaturan itu perlu manajemen yang baik tentunya dari saya sendiri dan juga dari teman-teman di sekitar saya ya terkait dengan pekerjaan, kemudian terkait teman-teman pengelola di Museum UGM itu juga penting adanya komunikasi dan kerjasama yang baik. Tuh, kemudian apa sih yang bisa saya lakukan untuk mempromosikan Museum UGM? Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan promosi Museum UGM di media sosial tentunya, karena teman-teman muda sekarang saat ini apa yang paling digandrungi ya tentunya di sosial media ya. Tuh. Itu bener tuh Mas Daru. Sekarang tuh kalau kita merhatiin teman-teman muda nih, ya kalau teman-teman habis kuliah capek di kasur pasti nge-scroll Instagram. Nanti kalau bosan nge-scroll Instagram nanti buka TikTok gitu kan sekarang. Iya. Karena kebutuhan informasi dan perpindahan informasi yang sangat cepat yang difasilitasi oleh sosial media saat ini. Jadi teman-teman cenderung scroll itu sangat cepat Mas Wildan. Jadi butuh sesuatu konten yang bisa dibaca secara cepat, mudah ditangkap dan menarik. Jadi eye catching lah istilahnya kalau itu. Kemudian juga kalau yang sekarang lagi hits nih kalau di Instagram itu ada Reels Mas Wildan. Kemudian kalau itu modelnya lebih seperti kayak TikTok gitu. Video-video pendek gitu ya? Video pendek. Nah. Nah itu kan menarik banget nih buat teman-teman muda. Jadi memang kayak tinggal lihat nonton video, ada visualnya, ada suaranya, itu. Kadang dikasih caption atau dikasih tulisan gitu ya Mas ya. Jadi saya sendiri nih ngerasa bahwa kalau kita mainan sosial media tuh pengennya tuh cepet. Kita nggak mau, aku tuh nggak mau banyak tulisan yang jelimet, aku nggak mau banyak tulisan yang memberatkan otakku, padahal aku pengennya istirahat. Akhirnya konten video, konten yang pendek-pendek kayak gitu tuh menarik banget. Iya. Kalau kita nggak tertarik, swipe. Kita tertarik, swipe gitu aja. Bener banget Mas Wildan. Jadi memang konten-konten yang seperti itu menarik karena kita butuh hiburan sih sebenarnya di skala kesenggangan waktu untuk melihat sosial media. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan dari engagement dari sosial media itu sendiri, itu ada sebenarnya untuk kita perlu melakukan analisis bagaimana nih sebenarnya engagement atau interaksi dari sosial media museum dan juga followers. Karena followers itu tentunya bisa berasal dari teman-teman yang sudah berkunjung ataupun yang tertarik untuk berkunjung ke Museum UGM. Nah, itu kan perlu dikelola dengan baik sehingga tentunya akan meningkatkan kunjungan dari Museum UGM itu sendiri, Mas Wildan. Mantap sih sebenarnya. Kalau mau kita ngomongin media sosial tuh pasti nggak ada habisnya sih ya. Iya. Terutama masalah bagaimana sih memarketingkan, bagaimana sih mempasarkan museum. Karena museum bisa dibilang marketnya tuh luas sebenarnya.
Tapi saking luasnya tuh kita tidak selalu bisa ngambil segmen-segmen yang kecil-kecil. Jadi media sosial itu akan merambah teman-teman yang dari generasi Z, dari generasi milenial yang saat ini tuh menggunakan HP itu sebagai jendela untuk melihat dunia gitu kan. Benar banget, dan itu akan terus berkembang. Tuh, jadi mungkin trennya saat ini apa, kemarin trennya apa, itu akan terus berkembang. Jadi memang harus kayak anak muda sekarang ini cepet banget untuk sesuatu yang menjadi disukai saat ini. Mungkin hanya bertahan beberapa waktu saja. Kita harus terus mengikuti tren itu untuk tentunya menarik teman-teman muda. Terutama kayaknya setelah pandemi ya Mas ya, pandemi Covid itu media sosial jadi lebih mendapatkan perhatian lebih dari sebelum-sebelumnya. Oke nih, pertanyaan terakhir. Mungkin banyak nih teman-teman yang mau tanya, tapi ini pertanyaan terakhir dari saya sebagai host. Menurut Mas Daru, dari perbincangan-perbincangan kita sebelum-sebelumnya, itu kan bisa dibilang gampang-gampang susah media promosi di sosial media itu. Mas Daru punya nggak sih inovasi-inovasi untuk yang dilakukan Museum UGM itu agar menambah atau meningkatkan insight kunjungan di Museum UGM baik secara virtual maupun datang ke Museum UGM. Gimana sih Mas? Iya, sebenarnya juga dalam beberapa waktu yang lalu saya dan juga teman-teman pengelola Museum UGM itu juga sudah mengobrolkan mengenai bagaimana koleksi itu bisa go online. Jadi tidak hanya sebatas teman-teman bisa kunjungan secara langsung, secara offline di tempat, tapi teman-teman juga bisa menyaksikan koleksi, mempelajari koleksi di Museum UGM itu lewat istilahnya apa ya, platform online ataupun media sosialnya itu. Salah satunya yang di konten-konten yang dibuat oleh teman-teman pengelola Museum UGM itu ada Disco. Ya, Disco itu seperti video pendek tentang koleksi. Iya. Diskusi tentang koleksi. Ya, itu cukup luar biasa karena membangun teman-teman, oh ternyata di Museum UGM ini ada koleksi yang menarik nih ternyata untuk yang dibahas oleh teman-teman pengelola museum. Kemudian juga apalagi nih yang bisa menjadi daya tarik di museum, itu kita juga bisa capture untuk kayak semacam gambarnya atau footage-nya lah Mas. Jadi nanti kita bisa satukan footage-footage itu untuk menjadi semacam video singkat untuk menarik nih apa aja sih di Museum UGM, apa sih yang membuat tertarik. Begitu Mas Wildan. Berarti harus banyak upload nih berarti nih. Bener, karena kan kita apa ya, mainnya adalah di segmen sosial media. Ya. Teman-teman muda mainnya di segmen sosial media. Segmen yang besar banget lah untuk saat ini ya. Nah itu kita kayaknya harus banyak-banyak upload nih. Ya, untuk ke depan-depannya kita mungkin banyak upload. Nah, berarti kan Duta Museum itu kalau di Museum UGM yang seperti tadi kita bilang adalah sebagai brand ambassador nih ya Mas. Apa sih yang selama ini sudah dilakukan sama Mas Daru di Museum UGM itu apa aja? Ataukah Mas Daru nanti bisa lah ditunjukkan Instagramnya itu apa yang bisa dilihat oleh teman-teman sobat muse tentunya. Iya. biar tahu gimana sih Museum UGM itu dari perspektifnya Duta Museum dan bagaimana sih Museum UGM dari perspektifnya staff seperti itu. Iya. Monggo Mas Daru. Mungkin karena saat ini saya masih baru ya untuk menjadi duta museum di Museum UGM, jadi saya juga masih banyak belajar nih Mas Wildan terkait koleksi-koleksi di Museum UGM. Jadi beberapa waktu yang lalu itu juga saya ikut belajar untuk bagaimana menjadi istilahnya guide lah untuk teman-teman yang datang untuk mengunjungi Museum UGM, belajar untuk menjelaskan koleksi-koleksi apa saja sih yang ada di Museum UGM, itu apa yang sudah saya pelajari, kemudian juga pembuatan konten-konten untuk Museum UGM. Salah satunya kemarin juga untuk konten Hari Kartini, Mas Wildan, itu kita foto bersama dan juga membuat konten di TikTok. Gitu. Nih, ada TikTok nih, teman-teman. Siapa tahu TikToknya menarik. FYP ya. Semoga ya Mas Wildan. Semoga FYP ya, semoga FYP lah ya. Oke. Bisa ditunjukin Mas Instagramnya tuh apa? Instagramnya Mas Daru sendiri apa? Oh iya, baik, untuk sosial media saya bisa dicari di
@ndaru_tl. Itu kemudian untuk Instagram dan juga TikTok sama untuk username-nya. Teman-teman bisa kunjungi nih media-media sosialnya Museum UGM, sama kunjungi nih media sosialnya Mas Daru. Mas Daru ini duta museum yang baru ditempatkan di Museum UGM, nanti masih fresh. Iya. Menarik nih. Kayaknya sebenarnya kita masih butuh banyak ngobrol nih. Tapi kalau kita ngobrol banyak nanti takutnya ya durasi seperti biasa. Alasan kita adalah selalu durasi. Terus sebelum mengakhiri episode kali ini nih, Mas Daru punya nggak sepatah atau dua patah kata untuk teman-teman dari sobat Muse? Oke. Buat Sobat Muse, tentunya teman-teman Sobat Muse itu luar biasa sekali. Pastinya teman-teman punya pengetahuan yang luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa, terutama teman-teman karena sudah mengunjungi Museum UGM. Banyak ilmu-ilmu yang dipelajari, harapannya itu bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman sendiri, dan kalau bisa juga ditularkan ke masyarakat sekitar ataupun teman-teman yang lain. Tapi tetap kita pentingkan adalah diri kita sendiri dulu. Apakah kalau diri kita sudah cukup terkait ilmu pengetahuan, kita bisa paham terkait pengetahuan tersebut, kita bagikan ke orang lain, karena membagikan ilmu tidak akan mengurangi ilmu teman-teman, justru akan menambah ilmu teman-teman saking menjadi lebih banyak lagi. Ya. Mungkin itu Mas Wildan untuk teman-teman Sobat Muse. Nah, kayak gitu ya teman-teman museum, teman-teman Sobat Muse. Pada pagi hari ini, informasi-informasi yang disampaikan oleh Mas Daru tuh cukup menarik. Karena kita bisa melihat perspektif museum itu dari seorang brand ambassador, seorang yang memperkenalkan museum itu lebih luas lagi. Karena selama ini kita perspektifnya adalah dari seorang guide, seorang konservator atau seorang staf museum lainnya. Sobat Muse, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Atas waktu dan sharingnya mengenai pemahaman tentang duta museum, saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Mas Daru. Saya juga berterima kasih sekali Mas Wildan dan juga teman-teman pengelola Museum UGM yang sudah mengundang saya untuk diskusi nih mengenai tugas-tugas dan juga mengenai duta museum. Apa sih duta museum, seperti apa, ini harapannya juga menarik untuk teman-teman. Mungkin teman-teman Sobat Muse tertarik nih untuk menjadi duta museum di tahun berikutnya. Jadi untuk jabatan duta museum itu 2 tahun ya teman-teman. Jadi mungkin sekitar tahun 2023 teman-teman mungkin bisa ikut kalau tertarik seleksi dari duta museum DIY. Nah itu teman-teman ada kesempatan untuk jadi duta museum di daerah istimewa Yogyakarta seperti yang disampaikan oleh Mas Daru ya. Nah jangan lupa pantengin terus Siar Muse dan konten-konten menarik lainnya yang dibuat oleh Museum UGM. Kita tutup dulu ya Mas ya pakai salam sahabat museum ya. Oke. Yuk kita bareng-bareng. Salam sahabat museum. Museum di hatiku.